Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di perkuliahan metabolisme. Pada topik kali ini, saya akan membahas materi tentang metabolisme lemak. Eh, Kita mulai ya. Kita share dulu. Ya, baik. Jadi kalau kita bicara tentang metabolisme lemak, lemak adalah salah satu komponen nutrisi harian kita ya, yang sering kita konsumsi selain karbohidrat dan protein ya. Dalam tubuh kita lemak mengalami proses oksidatif ya, yang akan menghasilkan asam lemak yang selanjutnya dikonversi menjadi asetil CoA dan energi dalam bentuk ATP. Namun pada sebagian besar orang metabolisme lemak ini sering menjadi masalah ya, ketika diet makanan yang masuk ke dalam tubuh itu didominasi oleh lemak, sehingga terjadi timbunan lemak di dalam tubuh yang menyebabkan terjadinya obesitas. Nah, bagaimana obesitas itu bisa terjadi? Ini sangat erat kaitannya dengan metabolisme lemak. Hari ini saya akan membahas beberapa aspek yang terkait dengan metabolisme lemak ini ya. Pertama, kita perlu mempelajari terlebih dahulu bagaimana struktur dari lemak yang ada di dalam tubuh makhluk hidup ya. Jadi sebagian besar ya orang sering menganggap lemak dengan lipid itu sama ya. Nah, padahal sebetulnya ada perbedaan antara lemak dengan lipid, di mana ciri utamanya bisa dilihat dari ada tidaknya komponen asam lemak ya yang terikat pada molekul gliserol ya. Nah, itu ciri utama dari lemak. Asam lemak yang terikat itu bisa berupa asam lemak jenuh atau asam lemak tidak jenuh. Dan biasanya di dalam struktur lemak atau trigliserida itu terikat tiga komponen asam lemak ya, R1, R2 dan R3 yang bisa saja salah satunya itu berbeda ya, atau ketiga-tiganya berbeda, atau bisa juga semuanya sama. Misalnya triolein berarti asam lemak yang terdiri dari 3 molekul asam oleat ya. Tapi kalau di palmitoyl mono stearat misalnya, berarti di situ ada 2 asam palmitat dengan 1 asam stearat ya. Jadi R1, R2 dan R3 itu bisa sama, bisa juga berbeda. Nah, kemudian kita juga mengenal ya, di dalam asam lemak tidak jenuh itu ada yang dari sisi strukturnya dibagi menjadi 2 ya, yaitu asam lemak cis dan asam lemak trans. Nah, asam lemak cis itu biasanya terdapat secara alamiah di alam. Kebanyakan asam lemak tidak jenuh itu berada dalam konformasi cis ya. Namun ketika terjadi proses hidrogenasi parsial, misalnya tidak semua asam lemak itu terhidrogenasi menjadi asam lemak jenuh, maka bisa juga sebagian asam lemak itu berubah menjadi asam lemak trans. Nah, ini terjadi contohnya di dalam proses pembentukan atau produksi margarin ya, margarin dari lemak nabati ya, dari minyak, dia bisa berubah menjadi bentuk padatan. Nah, hasil samping dari proses pembuatan margarin itu kadang bisa juga memunculkan atau menghasilkan asam lemak trans ya. Asam lemak trans sekarang banyak dibicarakan karena dia merupakan salah satu komponen penyebab
penyakit jantung koroner ya, yang bisa menyebabkan terjadinya plak di dalam saluran pembuluh darah sehingga menyumbat aliran darah ya. Kemudian sebagian besar lemak itu berada dalam konformasi, strukturnya itu bergabung satu sama lain, ya, membentuk suatu lapisan ketika dia berada dalam larutan yang sifatnya polar, ya. Misalnya ketika kita masukkan ke dalam air, maka lemak itu bisa membentuk misel, ya, suatu gabungan dari molekul eh, lemak satu sama lain saling terikat di mana fraksi non polarnya berada di dalam, fraksi polarnya berada di luar. Ya. Kemudian di dalam struktur membran sel kita juga mengenal lapisan bilayer. Ya, ini adalah lapisan dari molekul lemak ya atau asam lemak yang terikat satu sama lain membentuk suatu lapisan bilayer atau dua lapis ya yang bisa membatasi lapisan intraseluler dengan ekstraseluler. Lemak berfungsi dalam berbagai aktivitas kehidupan kita, ya. Yang paling utama adalah sebagai cadangan energi, ya. Jadi kalau kita misalnya kekurangan energi pada saat kita berpuasa, diet tidak mengkonsumsi karbohidrat misalnya, ya, maka sebagian lemak dalam tubuh kita ini bisa dikonversi menjadi asam lemak, gliserol, dan nanti akan dioksidasi lebih lanjut menjadi CO2 dan H2O melalui proses oksidasi di dalam mitokondria. Ya. Hasil akhir dari oksidasi ini adalah senyawa ATP yang dibutuhkan untuk aktivitas makhluk hidup. Nah, dengan demikian maka lemak sering dikatakan sebagai cadangan energi selain karbohidrat. Ya. Di sisi lain, lemak juga bisa dijadikan sebagai komponen penyusun utama dari membran sel ya, building block ya. Contohnya adalah lipid polar seperti fosfolipid ya, sphingolipid dan lipoprotein. Kemudian beberapa lemak juga bisa berperan dalam mempertahankan suhu tubuh ya atau thermal insulator dan bisa juga berperan dalam mengaktifasi hormon tertentu misalnya atau dia berperan sebagai hormon ya contohnya steroid kemudian juga vitamin A ya yang digunakan sebagai komponen untuk meningkatkan penyerapan cahaya ya dalam proses penglihatan. Oke, apa yang akan terjadi ketika lemak itu masuk ke dalam saluran pencernaan? Ya, jadi kalau kita mengkonsumsi lemak, ya di dalam mulut kita lemak tidak akan dihidrolisis karena tidak ada enzim lipase di dalam mulut kita. Begitu pula di dalam lambung, ya lemak akan masuk ke dalam lambung di pH asam itu lemak tidak bisa terhidrolisis ya dan memang di situ tidak ada enzimnya juga sehingga nanti dia akan masuk ya ke dalam pembuluh darah melalui usus kecil ya small intestine di sini di mana di sini ada suatu organ penting ya itu empedu yang nanti akan mengeluarkan garam-garam empedu untuk mengemulsifikasikan lemak yang masuk ke dalam saluran pencernaan ya sehingga nanti dia akan terlarut dalam fraksi air ya. Nah kemudian di usus halus enzim lipase akan dilepaskan ya untuk mendegradasi lemak ini menjadi molekul-molekul asam lemak dan gliserol ya. Kemudian asam lemak yang terhidrolisis tadi akan dibawa masuk ya ke dalam pembuluh darah melalui membran mukosa ya. Membran mukosa nanti dikonversi lagi menjadi
asam apa namanya menjadi molekul lemak lagi ya, menjadi triacylglycerol ya. Nah, biasanya triacylglycerol ini ya, dia kan komponennya tidak larut di dalam air ya. Maka di sini biasanya lemak akan membentuk suatu misel atau eh, apa yang disebut sebagai kilomikron ya. Kilomikron adalah butiran-butiran lemak yang terdispersi di dalam pembuluh darah. Ya. Nah, kilomikron ini akan masuk ke dalam sistem limpatik ya, atau masuk ke jaringan adiposa ya melalui pembuluh darah. Jadi ketika dia diserap oleh mukosa usus halus, nanti dia akan pindah ke pembuluh darah ya dalam bentuk kilomikron ya atau butiran-butiran lemak. Nah, inilah yang bisa menyebabkan komponen dari lemak itu eh, berbeda satu sama lain ya densitasnya ya. Kita mengenal istilah HDL, LDL dan VLDL. Itu adalah komposisi dari lemak yang terlarut dalam pembuluh darah ya. Kalau HDL berarti high density lipoprotein. Jadi nanti lemaknya akan berikatan dengan molekul protein, misalnya protein-protein yang ada di dalam pembuluh darah ya. Misalnya BSA gitu ya, nanti akan menghasilkan suatu molekul lipoprotein. Nah, komposisi protein dan lemak yang terikat di dalam struktur kilomikron atau di dalam struktur lipoprotein itu satu sama lain memiliki perbedaan sehingga memiliki perbedaan densitas ya, sehingga kita mengenal istilah low density lipoprotein, high density lipoprotein, very low density lipoprotein. Nah, kemudian nanti dari sini ya ketika dia masuk ke dalam sel adiposa ya, maka di dalam pembuluh darah ini akan dilepaskan, di dalam pembuluh kapil ini akan dilepaskan molekul enzim lipase ya, lipoprotein lipase yang akan memecah kilomikron tadi atau protein lipoprotein tadi menjadi asam-asam lemak kembali ya. Nanti asam lemak ini masuk ke dalam membran sel adiposa ya, dan nanti di sini bisa disimpan dalam bentuk cadangan energi ya, yang nanti akan berubah lagi menjadi molekul lemak atau dioksidasi untuk menghasilkan energi ya suatu ketika pada saat tubuh membutuhkan energi. Jadi itulah proses pemecahan, mobilisasi dan transport lemak dalam saluran pencernaan. Ketika lemak itu dibutuhkan untuk menghasilkan energi, maka akan terjadi proses katabolisme lemak ya atau pemecahan molekul lemak. Nah, pemecahan molekul lemak ini terjadi di dalam jaringan adiposa dengan bantuan enzim lipase. Jadi nanti biasanya kalau kita lihat di bawah mikroskop ya, jaringan adiposa itu memiliki butiran-butiran droplet yang terlihat seperti bintik-bintik putih. Itu adalah cadangan lemak di dalam tubuh kita ya, dan ketika tubuh kita membutuhkan energi, maka molekul lemak di dalam adipos itu akan diolah atau dihidrolisis menjadi asam lemak yang nanti akan diangkut masuk ke dalam sel yang lain ya dengan bantuan enzim lipase. Nah, nanti setelah terhidrolisis asam lemak tadi, maka asam lemak ini akan diaktifasi oleh suatu enzim yang namanya asil-CoA sintase atau sintetase ya, yang mengubah asam lemak menjadi asam asil-CoA ya, yang bisa untuk menginisiasi terjadinya proses oksidasi asam lemak. Nah, baru setelah itu nanti terjadi oksidasi sempurna asam lemak yang disebut sebagai oksidasi beta ya, yang akan menghasilkan hasil akhirnya berupa asetil-CoA ya. Baik, bagaimana proses mobilisasi itu terjadi ya di dalam jaringan adiposit atau jaringan adiposa? Di sini kita bisa lihat ya, lipid
atau lemak dalam bentuk droplet, ya, nanti dia akan berubah ya dari jaringan adipos ini dengan bantuan enzim lipase tadi ya, yang diaktifkan dengan adanya mekanisme hormonal. Jadi ketika tubuh kita membutuhkan energi dan cadangan energi dalam bentuk glikogen mungkin tidak ada, maka hormon ini akan mengaktifkan proses ini akan mengaktifkan enzim lipase dengan melalui mekanisme hormonal ya. Mekanisme aktivasinya mirip seperti aktivasi glikogen fosforilase ya, untuk mengaktifkan pemecahan molekul glikogen ya, dengan adanya amplifikasi bertahap ya melalui pembentukan siklik AMP dari ATP menjadi CAMP. Kemudian nanti CAMP melalui proses induksi ya, atau amplifikasi bertahap tadi, dia akan mengaktifkan protein kinase A yang nanti akan mengaktifkan hormon lipase dari keadaan tidak aktif menjadi keadaan aktif ya, melalui proses modifikasi kovalen. Nah, dari sini nanti lipase yang tadinya terikat dengan gugus fosfat nanti akan dihidrolisis sehingga dia akan berubah menjadi lipase yang aktif, sehingga nanti lipase ini akan memecah molekul triasilgliserol menjadi asam lemak. Nah, asam lemak hasil hidrolisis dari molekul lemak tadi ya di dalam jaringan adiposit ini akan dikeluarkan ya ke pembuluh darah untuk dibawa menuju sel ya. Jadi tahapannya adalah ya, pertama pada saat kadar gula darah rendah atau level glukosa di dalam darah itu rendah, maka sel akan men-trigger mengaktifkan pelepasan hormon glukagon ya. Nah, hormon glukagon ini selain dia mengaktifkan glikogen fosforilase, dia juga mengaktifkan enzim lipase yang terdapat di dalam jaringan adiposit ya. Nah, hormon ini nanti akan berikatan dengan reseptor di permukaan sel adiposa, kemudian nanti akan menstimulasi pembentukan adenylysis diklase atau CAMP, enzim yang berperan dalam pengubahan ATP menjadi CAMP ya, melalui bantuan protein G yang akan memproduksi CAMP. Kemudian nanti CAMP akan mengaktifkan protein kinase akan mengaktifkan enzim lipase ya. Nah, setelah asam lemak itu terhidrolisis ya, nah maka asam lemak akan meninggalkan jaringan adiposit atau jaringan adiposa, kemudian dibawa masuk ke dalam sel melalui pembuluh darah ya, bloodstream dengan bantuan serum albumin ya atau BSA di dalam darah, sehingga nanti dia akan terlarut dibawa masuk ke dalam sel ya. Nah, kemudian nanti di dalam permukaan sel atau miosit ya, miosit ya, nanti si asam lemak ini akan terikat dengan suatu transporter ya, spesifik dari asam lemak. Ya, baru nanti dia akan masuk ke dalam sel miosit yang nanti akan membantu proses oksidasi asam lemak tersebut ya. Nah, bagaimana proses oksidasi yang terjadi sehingga dihasilkan ATP dan CO2, kita akan bahas dalam proses oksidasi asam lemak ya. Nah, oksidasi asam lemak diawali dengan proses aktivasi dari asam lemak menjadi asil CoA. Nah, ini kalau kita lihat di sini contohnya ada asam lemak dengan rumus RCOOH atau RCOOmin ya, ini fatty acid. Kemudian di sini ada molekul ATP ya, adenosin trifosfat yang terdiri dari 3 gugus fosfat. Nanti dia akan menarik si asam lemak ini akan berikatan dengan ATP dengan cara menghidrolisis 2 gugus fosfatnya sehingga berubah menjadi fatty acyl adenilat ya, yang berikatan dengan 1 gugus fosfat adenosin fosfat ya.
adenosin monofosfat di sini. Sehingga dia akan berubah menjadi fatty acyl adenilat ya dengan melepaskan pirofosfat di sini. Nah, reaksi ini dibantu dengan adanya enzim fatty acyl CoA sintetase ya. Sehingga terbentuklah senyawa asil CoA di mana nanti dengan bantuan fatty acyl CoA sintetase ini nanti si gugus adenilatnya akan dihidrolisis lagi ya dengan apa namanya? Bantuan koenzim H ya, koenzim H ini. Jadi koenzim A ini akan masuk ya, akan masuk ke bagian yang paling reaktif di dalam struktur fatty acyl adenilat ini, yaitu di bagian gugus fosfatnya, sehingga nanti dia akan terhidrolisis melepaskan molekul AMP. Sedangkan koenzim A-nya akan masuk ke dalam sisi dari gugus karbonil yang ada di dalam asam lemak asil adenilat tersebut ya, sehingga berubah menjadi fatty acyl koenzim A atau RCOO-S-CoA. Ya, ini adalah struktur dari asam lemak yang sudah berikatan dengan asetil CoA ya dengan bantuan fatty acyl CoA sintetase. Nah, kemudian nanti setelah terbentuk ini reaksinya berlangsung secara spontan ya, karena kita lihat delta G-nya negatif. Jadi proses ini dengan bantuan ATP dia bisa berubah menjadi fatty acyl CoA ya. Oke, kemudian nanti setelah terbentuk fatty acyl CoA ya, ini masuk ke dalam mitokondria ya, dari sitosol ini nanti akan masuk ke mitokondria melalui inner membran ya. Yang dibatasi oleh membran luar dan membran dalam ya. Jadi di sini pengikatan asil lemak CoA dibantu oleh karnitin asil transferase yang akan mengubah fatty acyl CoA menjadi asil karnitin ya, menjadi asil karnitin ya, RCO karnitin. Baru dia bisa masuk melewati intermembran dari mitokondria ini. Nah, setelah berubah menjadi setelah masuk ke dalam struktur matriks mitokondria untuk terjadinya proses oksidasi, maka asil karnitin yang terbentuk tadi diubah lagi menjadi asil CoA ya dengan bantuan koenzim A yang akan melepaskan gugus karnitinnya. Nanti gugus koenzim A-nya masuk lagi jadi RCOS-CoA. Karnitin yang sudah terlepas nanti akan kembali lagi ke sitosol untuk melakukan pengikatan lagi dengan asam lemak yang baru ya, atau hasil CoA yang baru. Sekarang kita fokus ke bagaimana proses pemecahan lemak itu terjadi, tahapan-tahapan yang dilaluinya seperti apa ya. Sebelumnya mungkin perlu saya jelaskan kenapa oksidasi asam lemak ini disebut oksidasi beta ya. Nah, oksidasi beta terjadi karena proses pemecahan molekul asam lemak itu dimulai dari atom C yang kedua setelah gugus karbonil, setelah gugus hasil lemaknya ini dari gugus karboksilnya itu CH2, CH2. Nah, ini berarti hitungannya kan alfa, beta, gamma. Kenapa disebut oksidasi beta? Karena atom C beta yang terjadi pemotongannya, ya. Atau atom C yang kedua dari gugus fungsi utamanya. Jadi ketika dia terpotong, ini ada garis warna biru ini menunjukkan titik-titik perpotongannya. Setiap asam lemak akan terpotong melalui pelepasan 2 unit karbon ya. Jadi dari ujung gugus karboksil itu kita hitung 2. Nah, sehingga nanti akan menghasilkan, kalau di sini contohnya untuk misalnya asam palmitat ya dengan 16 atom C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya. Di sini ada 16 atom C, kalau kita bagi 2, berarti ketika dia teroksidasi beta akan dihasilkan 8 asetil CoA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan 16 dibagi 2, 8 ya. 8 asetil CoA ya, nanti akan masuk ke dalam jalur siklus asam sitrat ya, karena asetil CoA bisa dikonversi menjadi energi ketika dia masuk ke dalam jalur siklus asam sitrat. Hasilnya adalah dipecah menjadi 16 CO2
Dan di sini kalau dari 8 asetil CoA berarti kan ada 3 kali apa namanya 8 3 NADH ya plus 1 FADH plus 1 ATP kan ya. Jadi nanti akan dihasilkan molekul NADH, FADH dan ATP ya. Nah, NADH dan FADH nanti akan masuk ke dalam jalur fosforasi oksidatif ya atau respirasi sel ya. Respiratory cell ini melalui transport elektron yang akan mengkonversi yang akan memindahkan elektron dari NADH atau FADH2 menuju oksigen sehingga dihasilkan ATP ketika dia terjadi perpindahan elektron ya. Ini adalah bagian dari proses transport elektron dan fosforasi oksidatif yang merupakan bagian penting dalam proses oksidasi senyawa energi apa namanya untuk menghasilkan energi ya dalam mitokondria. Oke, di sini kita melihat dalam proses oksidasi asam lemak ya, kita mulai dari asam lemak yang jenuh terlebih dahulu. Apa sih asam lemak jenuh itu? Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang hanya terdiri dari ikatan tunggal ya. Contohnya asam palmitat. Jadi satu rantai karbon dengan karbon yang lainnya itu terikat melalui ikatan sigma atau ikatan tunggal ya. Itu yang disebut sebagai asam lemak jenuh. Sedangkan kalau asam lemak tak jenuh berarti ada satu atau lebih ikatan rangkap yang terdapat dalam struktur asam lemak tersebut. Nah, untuk asam lemak jenuh di sini ya pertama ya kita akan lihat di sini terjadinya pemutusan ikatan pada posisi atom C beta ya. Alfa itu kan dihitung dari gugus karbonil ya, alfa, beta. Jadi dipotongnya di pas antara rantai C beta dengan C alfa ya. Nah, karena di sini ada C16 misalnya ya, maka dia akan dihasilkan tadi 8 molekul asetil CoA ya. Bagaimana proses pemutusan ikatan antara C beta dengan C alfa ini? Ini terjadi melalui proses 4 tahapan reaksi enzimatik. Ya. Ada 4 tahap reaksi enzimatik. Dari mulai pertama adalah dehidrogenasi asil lemak CoA. Ini kan sudah berubah, tadi sudah diaktifasi ya, dari asam lemak berubah menjadi asil CoA dengan adanya ikatan koenzima di sini. Nah, di sini proses dehidrogenasi yang pertama adalah dari tahapan oksidasi ini pemecahan molekul asetil CoA di sini ya, di bagian atas ini dengan bantuan asil CoA dehidrogenase dan koenzimnya adalah FAD. Nah, FAD ini nanti akan berubah menjadi FADH2 ya ketika nanti dia akan terhidrogenasi. Jadi di sini ikatan antara alfa sama betanya berubah menjadi ikatan rangkap karena adanya pelepasan 2 molekul hidrogen ya, H2 ini. Dari mana? Dari C alfa dengan C beta. Nah, karena adanya pelepasan molekul hidrogen, maka terjadi pembentukan ikatan rangkap ya. Pembentukan ikatan rangkap. Nah, itulah tahapan pertama. Jadi proses dehidrogenasi asil lemak oleh asil CoA dehidrogenase pada posisi atom C2 dan 3 sehingga terbentuk senyawa trans-enoil CoA. Ini namanya trans-enoil CoA. Tahapan yang kedua adalah hidrasi ikatan rangkap yang terbentuk tadi ya. Dari trans 2-enoil CoA ini akan membentuk stereoisomer beta hidroksi asil CoA yang dikatalisis oleh enzim enoil CoA hidratase. Nah, tahapan yang kedua adalah tahapan pengubahan trans-enoil CoA ini menjadi hidroksi asil CoA ya dengan proses hidrasi di mana nanti akan masuk molekul H2O, ikatan rangkapnya akan terputus lagi menghasilkan CH2 dan CHOH ya. Nah, kemudian nanti tahapan yang ketiga itu adalah dehidrogenasi beta hidroksi asil CoA membentuk 3 ketoasil S-CoA dengan bantuan beta hidroksi asil CoA dehidrogenase.
Ini tahapan yang ketiga ya. Jadi setelah dia dihidrasi oleh H2O, nah, ikatan yang antara alfa dengan beta ini akan berubah lagi menjadi suatu senyawa ketoasil ya. Jadi dari alkohol kan ya, hidroksibutil asil berubah menjadi ketoasil CoA. Nah, di sini reaksinya dibantu dengan enzim hidroksiasil CoA dehidrogenase dan NAD plus sebagai kofaktornya ya. Sebagai koenzimnya ya. NAD plus berubah menjadi NADH2 NADH plus H plus ya, dengan cara mengikat atom hidrogen yang ada di posisi C2 dan C3 ini. Nah, sehingga berubahlah strukturnya menjadi RCHCOO, CH2COS-CoA ya. Jadi ada 2 gugus karbonil di sini. Nah, ketika sudah terbentuk ketoasil CoA ini, beta ketoasil CoA ini, nanti baru terakhir adalah pemotongan ikatan 3 ketoasil S-CoA ini menjadi asetil CoA. Di bagian ini nanti akan terjadi pemotongan lepas sebagai molekul asetil CoA. Nah, sisanya itu adalah karena dia berkurang 2 atom C, maka tinggal sisa C14. Ya, dengan di mana nanti ujungnya akan berubah lagi menjadi hasil CoA yang baru dengan bantuan koenzim A dan enzim hasil CoA asetil transferase ya. Jadi koenzim A-nya ditransfer ke hasil CoA tadi sehingga berubah menjadi hasil CoA yang baru dengan melepaskan satu molekul asetil CoA ya. Jadi diperpendek 2 atom karbon dari posisi awal. Nah, itulah tahapan-tahapan reaksi yang terjadi di dalam proses oksidasi asam lemak jenuh ya. Sekali lagi ada tahapan dehidrogenasi ya, pengubahan ikatan tunggal menjadi ikatan lengkap, kemudian terjadi hidrasi ya, dari ikatan lengkap berubah menjadi suatu senyawa alkohol ya, kemudian terjadi proses dehidrogenasi lagi ya, sehingga dari alkohol berubah menjadi karbonil. Nah, terakhir adalah pemotongan ikatan ya, dari posisi atom C alfa dengan posisi atom C beta, sehingga terlepaslah molekul asetil CoA yang merupakan hasil dari oksidasi tersebut. Berapa total asam lemak ATP yang dihasilkan dari oksidasi asam palmitat? Nah, ini contoh ya. Jadi kalau kita mau menghitung jumlah ATP yang dihasilkan dari proses oksidasi asam lemak, kita hitung dulu asam lemak ini adalah asam apa? Berapa jumlah atom C-nya? Kemudian ada atau tidak ikatan lengkapnya. Nah, kalau dia berupa asam lemak jenuh, maka reaksinya adalah pertama asam palmitat diaktifasi dengan koenzim A dan ATP sehingga berubah menjadi palmitolil CoA. Berarti di sini dibutuhkan satu molekul ATP ya untuk mengaktifasi asam palmitat. Nah, setelah terbentuk palmitolil CoA, baru nanti dia bereaksi dengan koenzim A, FAD, dan NAD. Tadi kalau kita lihat ya dalam satu tahapan pemutusan ikatan sampai terbentuknya asetil CoA, itu dibutuhkan berapa molekul FAD, berapa molekul NADH. Jadi untuk masing-masing tahap ini, sampai terjadi 4 tahap ini dibutuhkan tadi 1 ATP untuk aktivasi, kemudian 1 FAD, 1 NAD, dan 2 molekul koenzim A ya di awal dan yang terakhir untuk pemutusan ikatan. Nah, kalau kita lihat di sini berarti setiap pemutusan itu kan membutuhkan NAD sama FAD ya, dan asetil CoA ya. Jadi kalau kita hitung di sini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kali pemotongan, maka dibutuhkan 7 NADH dan 7 FADH2. Ya, sehingga nanti bisa kita hitung di sini pada saat dia terhidrolisis teroksidasi sempurna, ya, palmitolil CoA ini akan terpotong-potong menjadi 8 asetil CoA, di mana titik pemotongannya tadi ada 7 kali, sehingga dibutuhkan 7 FAD, 7 NAD+, 7 koenzim A,
ya. Selain pada saat aktivasi kan dibutuhkan lagi ya, tadi setiap pemotongan itu dibutuhkan satu molekul koenzim A. Sehingga kalau 7 kali pemotongan maka dibutuhkan 7 molekul koenzim A-nya. Ya. Sehingga di sini reaksinya palmitoyl-CoA plus 7 koenzim A plus 7 FAD plus 7 NAD berubah menjadi 8 asetil-CoA plus 7 FADH2 plus 7 NADH dan plus 7 maltose. Nah, kalau kita hitung satu molekul asetil-CoA itu setara dengan 12 molekul ATP kan. Kalau 12 molekul ATP maka 8 asetil-CoA itu setara dengan pembentukan 96 ATP ya dari ADP. Karena kan satu asetil-CoA akan menghasilkan 12 ATP ya dari 3 NADH, 3 kali 3 9 tambah 1 FADH2, 2 berarti 11 tambah GTP yang berubah menjadi ATP 12. Jadi untuk satu molekul asetil-CoA akan dihasilkan 12 ATP. Karena di sini 8 asetil-CoA maka akan dihasilkan 96 ATP. Nah, terakhir pada setiap pemotongan itu kan dihasilkan FADH2 dan NADH. Karena terjadi 7 kali pemotongan, maka dihasilkan 7 FADH2 dan 7 NADH. FADH setara dengan 2 ATP. Kalau kita kalikan, maka kita akan dapatkan 7 kali 2 sama dengan 14, dan 7 kali 3 sama dengan 21. Nah, kalau kita jumlahkan, 96 tambah 14 tambah 21, kita akan mendapatkan angka 131 ATP. Ya. 131 ATP ketika palmitoyl-CoA ini dihidrolisis menghasilkan energi. Ya. Namun di awal kan tadi dibutuhkan satu molekul ATP ya, maka bisa dikurangi 1 jadi 130. Nah, itulah cara kita menghitung jumlah ATP dalam proses oksidasi asam lemak jenuh. Ya, contohnya di sini adalah asam palmitat. Bagaimana dengan oksidasi asam lemak tidak jenuh? Ya, oksidasi asam lemak tidak jenuh itu ada 2 tambahan enzim ya selain yang 4 tahap tadi, yaitu enzim yang pertama adalah enzim NOL-CoA isomerase, yaitu enzim yang berperan mengkatalisis pengubahan ikatan rangkap cis pada posisi 3 dan 4 menjadi ikatan rangkap trans pada posisi 2 dan 3. Nah, jadi enzim yang pertama adalah enzim NOL-CoA isomerase yang akan mengubah ikatan rangkap cis menjadi trans. Dari posisi 3-4 berubah menjadi posisi 2-3. Yang kedua adalah enzim 24-deadenyl-CoA reduktase. Enzim apa ini? Enzim ini bekerja mereduksi ikatan rangkap terkonjugasi pada posisi cis ya 45 dan trans 23 menjadi satu ikatan rangkap. Jadi ini menggabungkan 2 ikatan rangkap menjadi satu ya. Maka disebut reduktase, deadenyl-CoA reduktase, dan dia akan membentuk ikatan rangkap cis pada posisi 3 dan 4. Kita lihat penerapan dari kedua enzim ini ya, adanya di mana. Ini terjadi pada oksidasi asam lemak tidak jenuh. Tadi saya katakan asam lemak tidak jenuh adalah asam lemak yang mengandung ikatan rangkap ya. Kalau yang lemak jenuh kan tidak mengandung ikatan rangkap. Nah, contohnya di sini adalah oksidasi asam oleat. Anda tahu asam oleat struktur molekulnya? Dia terdiri dari 18 atom C ya, C18.1. Karena di situ ada satu ikatan rangkap. Di mana posisi ikatan rangkapnya ada di posisi 9 dan 10. Jadi kalau kita hitung dari posisi gugus karboksilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 ini sudah ada ikatan rangkap di sini. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti ada 18 atom karbon. Nah, kalau kita potong-potong menjadi 2 molekul karbon, otomatis kita akan mendapatkan 9 asetil-CoA. Betul nggak? Ya. Nah, 9 asetil-CoA itu diperoleh dari mana saja? Pertama, karena ini adalah ikatan yang sampai posisi ke-7 ini adalah ikatan tunggal, maka kita tinggal potong-potong saja seperti yang kita lakukan pada oksidasi asam palmitat. Ya, jadi
1, 2 potong, ya 3, 4 potong, 5, 6 potong. Nah, 7, 8 ini nggak bisa dipotong karena ketemu ikatan lengkap di sini. Maka dia akan menyisakan, ya setelah pemotongan 3 kali ini akan dihasilkan 3 molekul asetil-CoA, 1, 2, dan 3. Dan sisanya adalah molekul dodekanoil SCoA yang mengandung ikatan lengkap di posisi yang baru ya, karena sudah terpotong tadi. Nah, ini kan beta oksidasinya sama seperti asam lemak jenuh ya. Kalau dihasilkan 3 berarti 3 kali pemotongan berarti dihasilkan 3 FADH2 dan dihasilkan 3 NADH. Nah, sampai ke posisi ini ya, ikatan lengkap di sini kan ikatan lengkap cis. Supaya dia bisa dipotong oleh enzim apa namanya yang di tahapan pertama tadi yaitu sebentar. Nah, ini N-noil-CoA asetil asil-CoA asetil apa ini reduktase ya, yang akan memotong asil-CoA asetil transferase ya, bukan reduktase. Asil-CoA asetil transferase ini yang disebut sebagai tiolase. Nah, ini kan pada asam lemak tidak jenuh, tadi kan posisinya cis, ya dia harus dirubah dulu menjadi ikatan trans, ya di posisi 2 dan 3. Ya, maka dia akan berubah di sini dengan bantuan asetil-CoA isomerase ya. Di posisi 3,4 berubah menjadi posisi 2,3 ya. Jadi di sini kita lihat nih tadi 1, 2, 3, 4 kan berubah menjadi posisi 2, 3 dengan yang tadinya ikatan lengkapnya cis berubah menjadi trans ya. Maka disebut trans dodecanoil CoA ya. Nah, di sini kan sudah sesuai ya dengan apa titik pemotongan untuk oksidasi asam lemak ya. Karena di sini sudah terbentuk ikatan lengkap, maka tahapan yang pertama tadi ya untuk proses hidrogenasi itu dengan bantuan FADH itu dilewati karena sudah ada ikatan lengkap. Kan ikatan lengkap pertama adalah untuk pembentukan apa namanya tadi N-noil-CoA ya, yang di tahapan ini tahapan pertama ini adalah pembentukan trans N-noil-CoA ya. Karena sudah terbentuk ikatan lengkap, maka tahapan awal yang dari ikatan tunggal menjadi ikatan lengkap ini kita lewati. Berarti di sini tidak terbentuk FADH. Ya, karena sudah terdapat ikatan lengkap. Jadi tinggal jalur 2 dan seterusnya. Ya. Nah, berarti untuk posisi yang ini dia tidak dihasilkan FADH, hanya NADH. Sedangkan yang lain ketika kita potong lagi ya di sini akan 1, 2, 3, 4, 5 kali pemotongan ya. Di sini kan beta oxidation ya, 5 cycle. 5 cycle itu artinya berarti 5 kali pemotongan. Nah, 5 kali pemotongan tambah tadi di sini 3 kali pemotongan berarti ada 8 kali pemotongan kan? Ya. 8 kali pemotongan dihasilkan 8 NADH plus 7 FADH2 karena satu tahapan tadi dilewati ya untuk pembentukan ikatan lengkapnya kan sudah terdapat di sini. Ikatan lengkap sehingga hasil akhirnya adalah oksidasi asam oleat itu akan menghasilkan 9 asetil-CoA plus 8 NADH plus 7 FADH2 ya. Itulah yang terjadi pada oksidasi asam lemak oleat ya. Nah, bagaimana kalau kita melakukan atau menghitung proses oksidasi asam linoleat ya. Asam linoleat adalah salah satu asam lemak tidak jenuh yang termasuk kategori polyunsaturated, asam lemak jenuh
ganda gitu ya, yang lebih dari satu ikatan. Yaitu dia ada di posisi C9, 10 dan C12, 13 ya. Seperti kita lihat di dalam strukturnya ini ada 18 atom C dengan 2 ikatan rangkap di posisi 9 dan di posisi 12. Nah, untuk melakukan oksidasi asam linoleat ini ya, seperti biasa tadi untuk tahapan pertama adalah pemotongan 2 atom C ya, pada posisi beta tadi ya. 1 2 potong, 1 2 potong gitu ya, 3 4 potong ya. 5 6 potong. 7 8 tidak bisa dipotong karena ketemu dengan ikatan rangkap. Maka di sini hanya terjadi 3 siklus pemotongan ya. 3 siklus pemotongan dihasilkan 3 NADH dan 3 FADH2 dan 3 asetil-CoA ya. Jadi di sini terbentuk 3 molekul asetil-CoA. Kemudian berikutnya ya, setelah itu karena di sini ada 2 ikatan rangkap, maka enzim yang kedua itu akan bekerja ya, N-CoA isomerase ini akan memindahkan atau bukan memindahkan, mengubah ikatan rangkap cis menjadi trans ya, dari posisi 3,4 berubah menjadi posisi 2,3 trans ya. Jadi kan dari ini namanya cis 3 dan cis 6 ya. Sekarang berubah menjadi trans 2 dan cis 6. Berarti posisi ikatan rangkap yang pertama sudah dirubah menjadi posisi trans oleh N-CoA isomerase. Nah, N-CoA isomerase ini mengkatalisis perubahan ikatan rangkap cis pada posisi 3,4 berubah menjadi ikatan rangkap trans pada posisi 2,3. Nah, di sini ya selanjutnya akan terjadi pemotongan 1 molekul asetil-CoA lagi. Jadi 1 molekul asetil-CoA plus 1 NADH. Karena sudah terbentuk ikatan rangkap berarti FADH-nya tidak terhitung ya, tidak terlewati, sudah terlewati tahapan itu sehingga tidak menghasilkan 1 FADH2 ya. Nah, kemudian ini kan siklus yang keempat ya tadi, 3 cycles, ini yang 4 cycle ya. Nah, kemudian setelah itu sisanya apa nih? Ketika dia terpotong di sini kan, ini mana yang dipotong? Nah, potong ini ya, lepas sebagai molekul asetil-CoA. Ya, ada 2 molekul asetil-CoA di sini ya, yang terlepas. Nanti selanjutnya ya. Kemudian ikatan rangkap yang kedua ini ya, 2 dan 3 ini nanti kan dipotong ya. Nah, sebelumnya ini akan terbentuk 2 ikatan rangkap di sini ya. Pada saat dia akan dipotong yang tahapan berikutnya, kan terbentuk ikatan rangkap nih dengan bantuan N-CoA apa namanya tadi hidratase ya, yang menarik hidrogen ya, menarik ion hidrogen dari ikatan rangkap jenuh sehingga berubah menjadi ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap yang pertama terbentuk di posisi 23, yang kedua di posisi 4 dan 5. Nah, ini secara struktur apa namanya, reaksi ini tidak bisa terjadi ya. Maka di sini dibutuhkan enzim yang ketiga, yaitu 2,4 dianyl-CoA reduktase yang akan menggabungkan ikatan rangkap terkonjugasi pada posisi 4,5 dan posisi 2,3 berubah menjadi 1 ikatan rangkap pada posisi 3,4. Ya. Nah, pada posisi 3,4 nanti di sini akan dibantu lagi dengan N-CoA isomerase yang akan mengubah dari posisi 3,4 ini menjadi posisi 2,3. Nah, pada saat terjadinya penggabungan ikatan rangkap cis 4,5 dan trans 2,3 ini dibutuhkan NADPH ya di sini. Ya. Dibutuhkan NADPH. Tadi kan di
4 tahapan awal ini kan dihasilkan 4 NADH dan 3 FADH. Karena di sini dibutuhkan 1 NADH, maka berkurang 1. Jadi untuk 3 tahap tadi berarti 3 NADH dan 3 FADH2. Nah, selanjutnya di sini kan sudah terbentuk ikatan rangkap pada posisi 2, 3. Berarti dipotong lagi 1, 2, 3, 4. 4 kali pemotongan. Ya. Tadi 3 pemotongan plus 1 pemotongan sudah terbentuk 4 asetil-CoA, ditambah 4 kali pemotongan lagi terbentuk lagi 4. Jadi total terbentuk berapa tadi? 9 ya. Sorry, ini terakhir kan 4 kali pemotongan dihasilkan 5 asetil-CoA. Nah, 5 tambah 1 tambah 3 berarti 9 molekul asetil-CoA yang terbentuk dari oksidasi asam linoleat ya. Sekarang permasalahannya, berapa ATP yang dihasilkan untuk oksidasi sempurna asam linoleat? Kalau asam oleat kan tadi berkurang 1 FADH ya, menghasilkan 9 apa namanya asetil CoA, 8 NADH, 8 NADPH dan 7 FADH2. Sekarang kalau di sini kita mendapatkan 9 molekul asetil CoA ya. Kemudian tadi harusnya kan di sini ada 8 asetil CoA, 8 NADH, NADPH. 1 dipakai untuk penggabungan ikatan rangkap tadi. Berarti sisa 7 ya, 8 dikurangi 1, 7. Dan di sini kan sudah dihilangkan. Nah, ini pada posisi 3, 4 tadi berubah ke pada posisi 2, 3 tadi kan sudah terbentuk ikatan rangkap ya pada saat dipindahkan dari posisi 3, 4 ini. Ya. Nah, jadi di sini berkurang 1 FADH. Berkurang 1 FADH, kemudian di sini berkurang lagi 1 FADH, berarti dari 7 FADH berkurang 2, dari 8 FADH berkurang 2, jadi sisa 6. Ya. Berarti total ATP yang dihasilkan adalah 9 kali 12 ditambah 7 dikali NADH itu kan 3 ya. 7 kali 3, 21. Ditambah 6 kali 2, 12 ya. 12 tambah 21 ditambah berapa? 12 kali 9. 96 ditambah 12 berarti 108 ya. 108 ditambah 21 ditambah 12. Itu total ATP yang dihasilkan untuk oksidasi asam linoleat. Nah, bagaimana dengan oksidasi asam lemak berkarbon ganjil? Ya, contohnya kan misalnya ada C15 atau C11 gitu ya kan. Mungkin ada sebagian kecil asam lemak itu yang memang dia memiliki jumlah atom C-nya tidak genap gitu ya. Contohnya yang paling sederhana adalah propionil CoA ya. Dari asam propionat. Asam propionat kan asam C3 ya. Atau C7 misalnya ya, itu kan dia jumlah atom C-nya tidak genap ya. Maka pasti akan bersisa 3 molekul 3 atom C ya. Kalau 1 atom C kan nggak mungkin. Nah, 3 atom C ini berarti dalam bentuk propionil CoA ujungnya nih, terakhirnya ya. Kalau asam lemaknya itu ganjil ya, tapi kalau genap kan hasil akhirnya asetil CoA. Tapi kalau ganjil ada sisa propionil CoA ya. Nah, propionil CoA ini akan kemana setelah dia dioksidasi? Sisanya propionil CoA ini akan dikonversi menjadi suksinil CoA ya. Suksinil CoA melalui beberapa tahap reaksi. Yang pertama adalah dengan bantuan propionil CoA karboksilase, dia akan diubah menjadi metil malonil CoA ya. Metil malonil CoA ini dengan bantuan ATP ya, di mana di sini
CH2-nya ini diubah menjadi gugus karboksil ya. Jadi maka disebut metil malonil S2. Nah, kemudian metil malonil ini dengan enzim epimerase ya, metil malonil CoA epimerase mengubah konformasi D menjadi L malonil CoA. Ya, ini dari sisi struktur tidak berubah, dari sisi jumlah atomnya tidak berubah, tapi hanya terjadi perubahan konformasi saja ya dari D menjadi L ya. Nah, kemudian nanti setelah itu dengan bantuan metilmalonyl CoA mutase, maka akan dipindahkan gugus karboksilnya dari posisi C2 menjadi C yang ketiga sehingga terbentuklah molekul suksinil CoA dengan bantuan vitamin B12 cyanokobalamin yang akan memindahkan gugus karboksilnya ya. Jadi nanti suksinil CoA yang masuk ke dalam jalur siklus asam sitrat ya. Kalau asetil CoA kan nanti dia langsung dikonversi menjadi CO2 dan energi ya dalam bentuk ATP dengan bantuan asam oksalat berubah menjadi asam sitrat seperti biasa ya. Tapi kalau propanol CoA nanti dia akan berubahnya menjadi suksinil CoA ya. Ke dalam senyawa intermediat siklus asam sitrat. Oke, kemudian di samping pembentukan ATP ya, asetil CoA yang dihasilkan dari oksidasi asam lemak itu bisa dikonversi menjadi senyawa-senyawa keton ya. Kalau tubuh kita tidak membutuhkan energi secara langsung ya, kan asetil CoA bisa berubah menjadi masuk ke siklus asam sitrat, dia akan berubah menjadi 12 molekul ATP. Tetapi kalau asetil CoA ini tidak dibutuhkan untuk menghasilkan energi, ya, maka dia akan dikonversi menjadi senyawa keton dengan cara menggabungkan dua molekul asetil CoA ini, ya, dengan bantuan tiolase, sehingga akan berubah menjadi asetoasetil CoA. Ini asetoasetil CoA, kemudian dengan bantuan HMG CoA sintetase, dia akan berubah menjadi HMG CoA. Ya, HMG CoA ini salah satu prekursor untuk pembentukan kolesterol juga ya. Nah, kemudian HMG CoA nanti akan berubah menjadi asetoasetat dengan melepaskan molekul asetil CoA ini. Jadi AS-CoA-nya lepas, kemudian CH3-nya pindah ke sini sehingga berubah menjadi asetoasetat. Nah, asetoasetat nanti akan berubah menjadi aseton dan beta hidroksibutirat ya. Jadi senyawa aseton ini adalah salah satu senyawa keton yang dihasilkan dari hasil oksidasi asam lemak ya. Oksidasi asam lemak kayak pembentukan aseton, asetoasetat ya, dan beta hidroksibutirat. Nah, beta hidroksibutirat ini nanti bisa terpecah lagi kalau dia tidak di metabolisme lebih lanjut, maka dia akan diubah lagi menjadi dua molekul asetil CoA. Ya. Kalau nanti dibutuhkan energi, ya ini asetil CoA-nya masuk ke dalam mitokondria untuk dipecah menjadi ATP nantinya. Ya. Jadi itulah ringkasan secara garis besar bagaimana lemak itu dikonversi menjadi energi dalam bentuk ATP melalui proses oksidasi asam lemak ya, baik yang asam lemak jenuh, tidak jenuh maupun asam lemak yang berkarbon ganjil. Serta titik akhir dari oksidasi asam lemak itu selain pembentukan ATP juga pembentukan senyawa-senyawa keton sebagai hasil samping dari metabolisme asam lemak atau oksidasi asam lemak. Ya, jadi biasanya pembentukan badan-badan keton ini terjadi di dalam sel hati, ya. Sel hati yang ketika asam lemak ini tidak dibutuhkan untuk menghasilkan energi, ya, maka dia akan dikonversi menjadi senyawa-senyawa keton. Nah, jalur metabolisme asam lemak dalam sel hati ini sebetulnya terpecah menjadi dua jalur. Jalur yang pertama adalah oksidasi sempurna, ya, di mana asam lemak dikonversi menjadi asetil CoA. Asetil CoA-nya masuk ke dalam jalur siklus asam sitrat, ya, kemudian nanti akan menghasilkan energi. Tetapi
pada kondisi tertentu, asil CoA ini juga bisa dimanfaatkan untuk pembentukan glukosa, ya, melalui jalur gluconeogenesis, di mana nanti kan asam oksaloasetat, apa namanya, asam alfa ketoglutarat dan lain sebagainya, itu bisa menjadi prekursor untuk pembentukan gula baru atau gluconeogenesis, ya. Tapi umumnya sih asam piruvat yang akan dikonversi menjadi oksaloasetat, ya, atau ya asam-asam amino yang lain juga nanti ujung-ujungnya kan akan menghasilkan oksaloasetat, ya. Jadi di sini kondisi di mana proses pembentukan senyawa keton ini merupakan bagian dari proses metabolisme lemak, ya, di mana nanti ketika tubuh kita kelebihan energi, ya, atau dia akan disimpan dalam bentuk cadangan energi di dalam sel hati, ya, sebagai glikogen yang nanti akan dipecah menjadi glukosa, atau nanti glukosanya masuk ke dalam sel yang lain, ya, sebagai cadangan energi, atau juga sebagai senyawa keton, ya, pembentukan senyawa keton. Contohnya tadi aseton, asetoasetat, dan beta hidroksibutarat. Nah, senyawa keton ini bisa dimanfaatkan, ya, sebagai sumber energi cadangan. Nah, asetoasetat atau hidroksibutirat kan nanti asetoasetat kalau dipecah menjadi dua molekul asetil CoA juga, ya, nanti ujung-ujungnya itu bisa dipakai untuk sebagai cadangan energi, ya, export as energy source for heart, ya, di dalam sel jantung, otot kerangka, ya, skeletal muscle, ginjal, dan sel otak. Jadi sel otak kita selain bisa mengkonversi karbohidrat glukosa menjadi energi, dia juga bisa mengkonversi senyawa-senyawa keton ini sebagai sumber energi cadangan. Tapi kalau dalam bentuk asam lemaknya dia tidak bisa, karena asam lemak itu tidak bisa menembus membran sel otak kita, ya. Jadi harus dikonversi dulu menjadi senyawa-senyawa keton. Jadi itulah proses katabolisme dari lemak di dalam jalur metabolisme energi, ya. Baik, untuk sementara mungkin saya cukupkan dulu, ya, untuk materi metabolisme lemak. Nanti kita lanjutkan ke jalur biosintesis asam lemak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.